Halo teman-teman, selamat pagi. Masih bersama saya Arjuna Gosong. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk klik subscribe-nya teman-teman ya, karena itu gratis dan mendukung channel saya, dimana saya akan menyampaikan ilmu pengetahuan umum tentang kesehatan tanaman ataupun perikanan, khususnya ikan lele. Karena saya hobi menanam, terus saya praktek ikan lele dan suka membaca artikel tentang kesehatan gitu teman-teman ya. Mohon dukungannya ya, terima kasih. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar apa aerator. Udah jaminan bahwa ketika kolam dikasih aerasi itu udah nggak perlu ganti air sama sekali gitu teman-teman ya. Oke, pertama fungsi aerator teman-teman. Fungsi aerator itu yang jelas untuk menambah kadar oksigen terlarut dengan cara pertukaran gas. Kalau bahasa Inggrisnya gas exchange ya. Jadi ditukar antara karbon dioksidanya dengan oksigen yang ada di luar. Waduh, ikannya mendekat. Karena ini ikannya udah lapar, waktunya makan teman-teman ya. Saya ambil video ini sekaligus ngasih makan supaya lebih asik aja ngeliatnya gitu teman-teman. Ya kan, asik kan? Nah, gini teman-teman ya. Karena setiap detik ya, air itu selalu bertambah kadar karbon dioksidanya. Hasil pernafasan dari ikan, teman-teman, ya kan? Nah, otomatis kalau dihitung, maka karbon dioksidanya itu semakin padat, ya kan? Nah, semakin banyak karbon dioksidanya, itu membuat pH kolam menjadi turun. Oke, dan ketika pH-nya turun, otomatis pertumbuhan ikan menjadi lambat. Itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya aerasi ini kan fungsinya menguapkan karbon dioksida. Tetapi namanya aerasi itu tuh kalau kecil ya, itu tidak bisa maksimal. Karena misalkan yang bisa diuapkan itu hanya 100, tapi ikannya itu kan lama-lama makin gede. Nah, makin gede, maka katakanlah gas karbon dioksidanya itu yang dihasilin jadi 150. Nah, makanya yang 50 ini tetap mencemari air. Nah, gimana? Jadi kita harus bikin semacam kombinasi ya antara aerasi dengan ganti air. Nah, ganti airnya ini bisa hanya 5% saja dibuang air bawah. Itu untuk kolam yang desain dasar kolamnya itu central drain ya. Jadi kayak V ya, miringnya itu kayak V. Tapi kalau untuk kolam yang konvensional kayak ini ya, itu hanya miring sebelah gitu. Ini bisa dengan dikasih kocoran air ya. Kocoran airnya itu sebanyak sekitar 10% teman-teman. Otomatis ketika diencerkan, istilahnya kayak gitu teman-teman ya. Jadi ada air masuk ya, ada air masuk dari situ. Pipanya nggak kelihatan. Ini maaf saya nggak bisa ngeliatin karena tripodnya ini udah natap. Gitu. Yang penting intinya kayak gitu. Intinya air kolam masuk, nah nanti ada air yang lama terbuang. Nah, jadi ini air yang masuk ini sebanyak 10%, ini tidak terlalu bikin lele merasa stres karena perubahan kondisinya, teman-teman. Jadi 10% ini masih mudah untuk ditoleransi. Tidak terlalu susah untuk beradaptasi bagi ikan lele yang
kena air sumur langsung ya, langsung dari sumur sebanyak 10%. Tujuannya karena air yang lama itu yang sudah mengandung banyak sekali amonia dan juga gas karbon dioksida akan berkurang teman-teman ya. Jadi tingkat kekentalannya itu juga sangat berpengaruh terhadap mudah atau tidak mudahnya suatu mesin aerasi untuk menguapkan gas amonia, hidrogen sulfida ataupun gas karbon dioksida. Semakin kental airnya itu semakin berat beban untuk menaikkan kadar oksigennya teman-teman, kayak gitu. Jadi kalau ditarik garis atau ditarik kesimpulan itu artinya semakin jernih airnya ya, itu semakin mudah menaikkan kadar oksigen di dalam air tersebut dan juga semakin mudah untuk menguapkan gas amonia maupun gas karbon dioksida. Gitu teman-teman ya. Nah, oke teman-teman. Jadi oh ya Deng, gini ya. Kalau saya ngocoknya ini 10%, tapi 2 kali sehari teman-teman ya. Pagi sama sore ya. Nah, 10% ini mungkin masih ada yang bertanya maksudnya gimana. Jadi kalau misalkan air kolamnya ini 10 meter kubik ya, volumenya dihitung pakai volume mencari P panjang kali lebar kali tinggi air. Lah nanti dibagi 10. Karena 10 meter kubik berarti kita isikan 1 meter kubik. Nah, tinggal kita perkirakan saja. Kalau misalkan kita ambil ya ember berisi air 5 liter ya. Bukan, maksudnya kapasitasnya itu 5 liter. Tapi itu jangan diisi air. Nah, lalu selang atau kran yang buat ngisi kolam itu kita coba 5 liter itu tadi itu terisi penuhnya berapa detik kayak gitu. Lah nanti tinggal teman-teman bagi. Kalau misalkan ini buat angkanya sederhana ya, 1 meter kubik itu kan 1000 liter ya kan. Kalau dibagi 5 liter ya, karena embernya ukurannya 5 liter, maka 1000 dibagi 5, 200 ya. Nah, nanti misalkan ya kecepatannya itu ya, sanyonya bisa ngisi waktu 10 detik misalkan ya. 10 detik ember penuh 5 liter. Maka 200 kali 10 detik sama dengan 2000 detik ya. 2000 detik dibagi 60 kita jadikan menit. Ya, itu biar 2000 dibagi 60. 200 dibagi 6. 35-an menit ya. 30 ya, pokoknya gampangnya pakai kalkulator lah ya. Sekitar berapa menit gitu. Mungkin sekitar 35 menitan ya. Kalau misalkan sanyonya mengisi ember 5 liter ya dengan waktu 10 detik, maka untuk kolam yang volumenya itu 10 meter kubik, setiap ngisi hanya butuh waktu 35 menit, tapi pagi dan sore. Itu cara ngocornya gitu teman-teman. Oke teman-teman, gitu aja teman-teman ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Untuk teman-teman yang suka, klik subscribe-nya di pojokan situ. Bye bye. Kalau ada salah kata, mohon maaf.